Oke, mari kita bedah ini. Jadi kita dapat transkrip dari sebuah video YouTube yang isinya kumpulan cerita-cerita horor. Creepypasta ya? Iya, creepypasta dari dunia Minecraft dan Roblox. Ini kan pada dasarnya kayak cerita rakyat versi digital modern, ya kan? Betul sekali. Dan ini bukan sekedar cerita soal game, gitu kan? Bagi jutaan orang, ini tuh dunia kedua. Tempat mereka bangun, ketemu temen, ya berekspresi. Jadi misi kita hari ini mau coba dalamin cerita-cerita ini, kenapa sih narasi horor bisa kuat banget di dalam game, yang harusnya ya seru dan penuh kreativitas. Sebenarnya ketakutan apa yang lagi dieksplorasi di sini? Tepat. Yang menarik di sini tuh gimana horor beradaptasi dengan mediumnya. Dulu kan kita punya cerita hantu di sekitar api unggun. Iya ya, Sekarang api unggunnya itu server game. Dan hantunya itu ya glitch aneh, akun misterius, atau kode yang seolah-olah punya kehendak sendiri. wah itu menarik. Cerita-cerita ini nyentuh ketakutan yang fundamental banget. Ruang aman kita yang tiba-tiba terasa asing dan ya mengancam. Oke, kita mulai dari Minecraft dulu ya. Game yang intinya kan soal membangun dan bertahan hidup. Tapi di cerita-cerita ini, kayaknya aturan itu nggak berlaku. Justru dibalik ya. Iya, kisah pertama ini yang paling detil, Infinite Mind Chef. Ceritanya dimulai dengan dua pemain, Reno dan Fadel, yang pakai seed khusus. Itu semacam kode unik buat bikin dunia game ya. Betul, mereka pakai itu buat nemuin Mind Chef atau terowongan tambang tak terbatas. Awalnya petualangan biasa, eksplorasi, cari sumber daya. Tapi disitulah creepypasta sering dimulai, dari hal yang familiar. Bener, kejanggalan munculnya pelan-pelan. Pertama ada suara mengerikan yang menggema, terus obor yang mereka pasang tiba-tiba jatuh sendiri. Oke. Puncaknya, Reno lihat sosok hitam misterius, geraknya cepet banget di kejauhan, tapi Fadel nggak lihat apa-apa. Nah, itu klasik banget. Cuma satu orang yang lihat hantunya, Iya kan? dan itu langsung menanamkan keraguan. Ini bug game, atau teman saya yang halusinasi, atau jangan-jangan memang ada sesuatu di sini. Ketidakpastian itu bahan bakar utama horor. Mereka terus maju dan nemu sesuatu yang benar-benar nggak seharusnya ada di Minecraft. Apa itu? Peti mati. Di dalamnya ada buku dengan simbol-simbol aneh. Penjelajahan mereka berlanjut sampai ke sebuah makam dengan peti yang lebih aneh lagi. Ada tulisannya peti terkutuk. Dan tentu saja dibuka. Tentu saja, Reno yang penasaran ya dibacalah. Selalu ada satu orang yang nggak bisa menahan rasa penasaran. Itu udah aturan tak tertulis di cerita horor. Tentu. Di buku itu ada tulisan kayak mantra gitu. Dari daging ke tulang, dari darah ke jiwa, jawablah panggilanku ini. Wah, Begitu selesai dibaca, langsung muncul tengkorak raksasa yang ngejar mereka sampai mereka mati. Permainan yang harusnya soal eksplorasi, tiba-tiba jadi ritual pemanggilan setan. dan ini mengubah dinamikanya. Ini bukan lagi sekedar nemu monster. Ini tentang menciptakan monster. Para pemain jadi merasa bertanggung jawab atas horor yang mereka alami. Betul-betul. Sumbernya juga menyebutkan hal menarik. Sebelum semua ini terjadi, mereka nemu zombie yang cuma berdiri diam, kayak ngebug. Inilah contoh sempurna gimana pemain mulai menafsirkan glitch teknis sebagai pertanda supranatural. Oh, jadi ada pertanda sebelumnya ya? Iya, sesuatu yang salah dengan dunia itu sendiri. Dan ceritanya ternyata lebih besar dari itu. Setelah mati dan respawn, mereka nemu buku isinya koordinat misterius. Lanjut lagi? Ya, koordinat itu ngebawa mereka ke kuil gurun, di mana ada pesan kepotong. Jika kamu ingin tahu masa lalu tentang kuburan-kuburan yang ada di Infinity Mine Shaft, Wah, di titik ini ceritanya pindah ke pemain lain, Legan dan Reddy, di tambang yang sama, yang juga ngalamin hal-hal aneh. Jadi, ini bukan kejadian tunggal. nah di sini ceritanya membangun sebuah mitologi. Ini bukan lagi sekadar hantu acak. Petunjuk tentang pengorbanan yang harus terus dilakukan, dan teori tentang para ancient builder itu mengubah cerita hantu sederhana menjadi semacam konspirasi kosmik di dalam dunia Minecraft. Jadi para pemain ini bukan lagi sekedar pemain, Tepat, mereka tanpa sadar jadi tumbal dalam sebuah ritual kuno yang terjadi di sisa-sisa peradaban yang udah punah. gila. Dari mitologi kuno yang tersembunyi, kita pindah ke sesuatu yang lebih fundamental. Gimana kalau yang rusak itu bukan cuma satu monster atau satu lokasi, tapi aturan paling dasar dari dunia game itu sendiri? Ini jenis horor yang beda. Bukan lagi tentang ancaman dari luar, tapi tentang realitas yang runtuh dari dalam. Tepat.
Di server milik Saddam dan Fadil, matahari tiba-tiba berhenti bergerak. Waktu membeku. Wow. Mereka coba tidur buat lewatin malam, tapi gamenya bilang belum malam hari. Lalu, mereka nemu mayat di air dengan skin yang sama persis kayak Fadil. Tapi, mayat itu nggak bisa disentuh atau dihancurin. Kayak glitch visual aja. Penemuan doppelganger atau kembaran itu elemen horor psikologis klasik. Itu langsung nyerang rasa identitas. Kalau ada dia di sana, terus aku ini siapa? Iya. Dan fakta bahwa itu nggak bisa berinteraksi bikin makin aneh. Kayak sisa-sisa dari realitas lain. Saddam kemudian mutusin buat menjelajah sendirian dan nemu desa aneh. Pas dia periksa sumur di desa itu, dia nemu tong di dasarnya. Isinya, kepalanya sendiri. Astaga, dan disinilah ketakutannya bergeser sepenuhnya ke ranah personal. Ini horor surreal. Gamenya seolah-olah bilang, aku tahu siapa kamu, aku bisa mecah belah dirimu, dan aku bisa naruh bagian dirimu di tempat yang paling nggak terduga. Bayangin perasaannya. Anda nemuin potongan tubuh digital Anda di tempat yang nggak seharusnya. Itu beneran mimpi buruk? Pasti. Ketakutan, Saddam lari balik ke markasnya. Klimaksnya benar-benar mengerikan. Dia balik dan lihat Fadil cuma berdiri diam, nggak gerak. Kayak zombie yang merebak tadi. Polanya berulang. Persis. Tiba-tiba muncul sosok Ghasts, itu monster terbang dari Nether, yang aneh di langit. Pas Saddam lihat Fadil lagi, kepalanya udah kebelah. Oh tidak. Saddam lari sembunyi di dalam rumah. Pas dia beraniin diri buat ngintip keluar lagi, mayat Fadil udah hilang. Cuma keheningan aja. Runtuhnya realitas game secara total. Matahari yang berhenti itu pelanggaran fisika game. Penemuan kepala itu pelanggaran integritas avatar. Dan kematian temannya yang nggak masuk akal itu pelanggaran aturan sosial. Semua pilar keamanan di dalam game dihancurin satu persatu. Terkadang terornya bahkan nggak terlihat sama sekali, tapi justru itu yang bikin lebih menakutkan. Kayak di kisah pemain bernama Raihan. Pas menjelajahi hutan, dia terus-terusan dengar suara siulan misterius. Horor auditori, ancaman yang nggak bisa Anda lihat seringkali jauh lebih efektif buat membangun ketegangan. Bener juga. Imajinasi kita bakal ngisi kekosongan itu dengan hal yang jauh lebih buruk daripada yang bisa ditampilin di layar. Siulan itu jadi penanda kehadiran sesuatu yang nggak dikenal. Dia nggak lihat apa-apa, tapi suara itu selalu ngikutin dia. Dia nemu domba yang mati secara aneh, terus karena takut, dia bangun tempat persembunyian darurat di bawah tanah. Masuk akal? Keanehan berlanjut pas dia lihat pohon-pohon di sekitarnya mulai kehilangan semua daunnya. Itu nunjukin bahwa entitas tak terlihat itu mulai ngerusak atau mengkorupsi dunia di sekitarnya. Pengaruhnya mulai kelihatan secara fisik. Ngubah lingkungan yang familiar jadi sesuatu yang mati dan mengancam. Merasa putus asa, Raihan coba komunikasi. Dia naruh papan di luar dengan tulisan, "Aku mulai takut." Dan apa yang terjadi? Suara siulan itu langsung berubah nadanya. Karena rasa penasaran ngalahin rasa takutnya, dia akhirnya keluar buat nyari sumbernya. Tiba-tiba aja, tubuhnya keangkat ke udara seolah ditarik sesuatu yang tak terlihat. Terus dia mati. Cerita selesai gitu aja. Akhir yang brutal dan tanpa penjelasan. Itu ninggalin rasa nggak berdaya yang luar biasa. Nggak ada perlawanan, nggak ada kesempatan lari, kontrol pemain direnggut sepenuhnya. Oke, jadi di Minecraft, horornya seringkali soal lingkungan yang berbalik melawanmu. Tentang sejarah kelam dan rusaknya hukum alam. Tapi di platform yang dari awal dirancang buat interaksi sosial kayak Roblox, ketakutannya jadi jauh lebih personal. Betul. Ini tentang siapa atau apa yang ada di balik avatar lain itu. Benar, ketakutannya bergeser dari tempat apa ini menjadi siapa orang ini. Kita mulai dengan cerita Ken Quill 999. Seorang ayah bernama John beliin putrinya komputer bekas dari seorang pria. Oke. Pria itu punya cerita tragis. Rumahnya kebakar, dan cuma komputer serta webcam yang terpasang yang selamat. Anaknya sendiri tewas dalam kebakaran itu. Dan di situ kita udah dapat premisnya. Ini versi modern dari trop benda berhantu. Bukan rumah atau boneka, tapi perangkat keras komputer yang ngebawa sesuatunya bersamanya. Awalnya semua normal, tapi suatu malam, avatar Roblox putrinya tiba-tiba berubah jadi hitam legam. Terus sebuah akun misterius yang belum pernah mereka lihat muncul di daftar temannya. Ken Quill 999. Nama itu sendiri, seperti yang dijelasin di sumbernya, dirancang dengan sangat cerdas. Ken Quill yang bisa diartiin nggak bisa menjerit, dan 999 itu kode darurat. Ini bukan nama acak, ini sebuah pesan tersembunyi. Keanehan memuncak waktu sebuah game buatan akun itu, namanya Help, kebuka secara otomatis di komputer putrinya. Wah, Isinya cuma dunia hitam pekat dengan suara bisikan yang ganggu banget.
Putrinya nggak bisa keluar, tombol nggak fungsi, layarnya freeze. John harus nyabut kabel komputer buat ngentinya. Lalu? Setelah kejadian itu, anaknya jadi pendiam, trauma, dan nolak ngomongin apa yang dia lihat. Teori yang disajiin di sumbernya sangat masuk akal dalam konteks cerita horor ini. Bahwa akun Ken Quill 999 itu adalah jiwa anak yang terperangkap dalam kebakaran, dan game Help itu adalah teriakan minta tolong digitalnya. Jadi webcam itu? Webcam yang selamat dari kebakaran itu mungkin udah merekam peristiwa traumatis itu, bukan sebagai video, tapi sebagai data. Dan sekarang, data itu muter kembali gema dari tragedi itu dalam bentuk horor interaktif. Dari hantu yang mungkin terperangkap, gimana dengan ancaman yang sangat nyata dan disengaja? Bukan arwah, tapi peretas dengan niat jahat. Ini cerita tentang The Man in Black. Nah, ini adalah ketakutan yang lebih rasional, tapi nggak kalah mengerikan. Seorang pemain bernama Nathan dapat pesan dari akun ini. Isinya tautan undangan ke sebuah game. Karena penasaran atau ceroboh, dia ngekliknya. Selalu begitu? Game itu kayak neraka digital. Langit warna merah darah, tumpukan mayat di mana-mana, The Man in Black muncul di hadapannya, cuma berdiri diam. Ini adalah representasi visual dari pelanggaran ruang aman Anda, akun game Anda, udah disusupi dan penyusup itu menciptakan pemandangan mengerikan di dalamnya buat nunjukin kekuasaan mereka. Nathan marah dan coba komunikasi, tapi nggak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, layarnya freeze dengan kode error 273, yang di Roblox biasanya berarti akunmu lagi diakses dari tempat lain. Oh, sinyal bahaya yang jelas. Iya, sinyal bahwa ada orang lain yang masuk. Pas dia berhasil masuk lagi, semuanya udah berubah. Avatarnya jadi merah dengan wajah serem, dan beberapa itemnya hilang. Pesan terakhir yang dia terima dari The Man in Black cuma satu kata, hacked. Hilangnya kendali atas identitas digital Anda. Avatar dan item yang kita kumpulin kan perpanjangan diri kita di dunia maya. Kehilangan itu rasanya kayak pencurian identitas. Benar. Teori dibaliknya bahwa ini adalah bagian dari kelompok peretas yang nyuri akun buat dijual atau dijadiin bot, ngasih penjelasan yang logis tapi tetap aja nakutin. Kisah terakhir ini mungkin yang paling meresahkan, karena akarnya dari tragedi di dunia nyata, dan ini tentang gimana sebuah komunitas game bisa ngebangun legendanya sendiri. Cerita tentang Melvin. Ya, ini contoh sempurna gimana fakta dan fiksi bisa melebur jadi mitos modern. Ini berdasarkan kisah nyata Melvin Blue, seorang pemain Roblox awal yang meninggal karena kanker di tahun 2008. Untuk mengenangnya, Roblox ngerilis item memorial namanya Invisible Segi, sebuah aksesoris rambut yang emang nggak kelihatan. Oke, sebuah penghormatan. Tapi karena suatu alasan, item ini kemudian dihapus dari game. Dan di momen penghapusan itulah mitos lahir. Sebuah keputusan teknis atau kebijakan perusahaan, sesuatu yang mungkin sangat biasa, ditafsirkan ulang oleh komunitas sebagai sebuah penghinaan. Mereka melihatnya sebagai Roblox yang menghapus warisan salah satu pemainnya. Tepat. Kemarahan komunitas itu melahirkan legenda bahwa arwah Melvin marah. Legenda yang berkembang adalah, konon, setiap tahun, satu pemain acak bakal tiba-tiba ditarik ke sebuah lorong gelap di dalam game, apapun game yang lagi mereka mainin. Di ujung lorong. Di ujung lorong, mereka bakal lihat item rambut tak terlihat itu melayang. Sebuah penampakan dari warisan digital yang telah dihapus. Setelah melihatnya, mereka nggak bisa keluar, tombol nggak fungsi, game mereka bakal crash. Dan yang paling menakutkan, pas mereka coba login lagi, akun Roblox mereka udah dihapus selamanya dari sistem. Seolah-olah nggak pernah ada. Persis, seolah mereka tidak pernah ada. Ketakutan di sini adalah kematian digital yang permanen. Ini bukan sekedar kalah atau akun diretas yang mungkin bisa dibalikin, ini penghapusan total. Iya, Tuhan. Seluruh eksistensi digital Anda, nama pengguna, teman-teman, semua kreasi dan pencapaian Anda lenyap tanpa jejak. Ini versi modern dari jiwa yang diambil atau dihapus dari keberadaan oleh hantu. Ancaman paling akhir di dunia di mana identitas digital kita jadi makin penting. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari mineshaft terkutuk di Minecraft sampai akun berhantu di Roblox, semua cerita ini sepertinya menyentuh ketakutan yang sama ya. Ruang aman kita yang dilanggar, hilangnya kendali atas realitas yang kita pikir kita pahami, dan gagasan bahwa ada hantu di dalam mesin. Tepat, cerita-cerita ini mungkin kedengarannya kayak dongeng menakutkan biasa, tapi ini mancing satu pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Oke. Saat kita semakin banyak menginvestasikan waktu, kreativitas, dan bahkan sebagian dari identitas kita di dunia digital yang semakin kompleks,
Apa yang terjadi ketika dunia itu terasa dihantui oleh sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan? Sebuah pertanyaan yang cukup dalam. Mungkin cerita-cerita ini bukan hanya fiksi, tapi eksplorasi awal dari kecemasan yang sangat nyata tentang ruang-ruang digital yang akan semakin kita huni di masa depan.